Jumpa lagi Jaga TV. Akhirnya monitor gaming dari Xiaomi yang ditunggu-tunggu hadir juga di Indonesia. Yuk kita simak bersama bagaimana kemampuan dari monitor gaming berlayar lebar dan melengkung dari Xiaomi yang satu ini. Ya, kita udah tahu bahwa Xiaomi terkenal banget buat smartphone-nya ya. Tapi seiring dengan perkembangan bisnisnya, Xiaomi itu merambah ke banyak produk-produk lain. Ada smart TV, smart devices, hingga monitor gaming yang di sebelah saya ini ya. Ya, ini adalah Mi Curve Gaming Monitor 34 inci. Mari kita lihat spesifikasinya dulu ya. Displaynya ini adalah layar 34 inci sesuai dengan namanya. Desain layarnya melengkung dengan curvature di 1500R. Jadi emang melengkung ya. Resolusinya adalah WQHD atau tepatnya 3440 kali 1440 pixel. Aspek rasionya 21:9. Ini adalah panel VA ya, VA bukan IPS tapi bukan TN juga. Jadi di tengah-tengah. Ini adalah VA. Response time-nya 4 millisecond gray to gray dengan brightness bisa mencapai 300 nits. Color gambutnya adalah 85% NTSC atau setara dengan 121% sRGB. Udah lumayan ya, udah lumayan besar juga color gambutnya. Viewing angle-nya adalah 178 derajat horizontal dan vertikal. Ya, nggak cuma IPS doang yang bisa, VA juga bisa seperti ini. Refresh rate-nya 144 Hz dan ini sudah flicker free dan dia memiliki variabel refresh rate AMD FreeSync Premium. Untuk paket penjualannya tentunya ada unit monitornya, ada satu kabel power, ada satu kabel DisplayPort, penting banget yang satu ini ya. Lalu ada buku garansi dan petunjuk penggunaan. Dari desain fisiknya kita bisa lihat bahwa warna keseluruhan monitor ini adalah hitam matte atau ya bukan hitam licin ya, tapi doff gitu. Penyangga stand monitor ini dari logam, kaki penyangganya berbentuk huruf Y yang melebar, sangat kokoh menumpang monitornya ya. Dan memang huruf Y ini katanya pas banget buat gamer biasanya. Dimensi monitor ini dengan standnya adalah 81 kali 24,2 kali 52 cm. Untuk bobotnya ada di 8 kg berikut dengan standnya. Sisi depan monitornya kita bisa lihat bahwa layar monitor ini mengusung layar yang non-glare ya, jadi dia tidak mantul-mantulin bayangan. Bagian tepian layar ini mengusung desain bezel yang tipis di sisi kiri, kanan, dan atasnya. Ketebalan bezelnya cuma sekitar 1 cm. Ini tipis banget mengingat ini layarnya besar ya. Lampu indikator power ada di bagian kanan bawah. Di sisi belakang kita bisa lihat bahwa ada logo Mi di belakang layar. Biasanya kalau udah Mi ini berarti kelasnya atas. Kalau Redmi itu agak terjangkau. Ini yang kelas atasnya berarti ya. Terdapat lubang untuk kabel manajemen di sisi belakang monitor dan stand monitor. Menariknya, masing-masing lubang kabel manajemen ini memiliki penutup atau cover dengan mekanisme magnet sebagai penguncinya. Terdapat juga tombol-tombol pengaturan yang terdiri dari 4 tombol navigasi pengaturan dan 1 tombol power. Tentu saja tersedia beberapa konektivitas seperti AC input power, ada 2 port HDMI 1.4 dan ada 2 port DisplayPort 2.0. Lalu ada 1 audio headphone jack 3,5 mm. Lalu apa aja kelebihannya? Ya jelas, yang pertama layarnya curve atau melengkung. Layar melengkung ini membuat jarak mata dan monitor selalu sama, tidak berubah meskipun kita memandang sudut paling jauh sisi kanan maupun kiri. Ini cocok banget untuk di atas meja kalau curve begini ya. Dengan begitu mata jadi lebih nyaman, terutama untuk penggunaan monitor dalam jangka waktu berjam-jam seperti main game. Kemudian refresh rate sampai dengan 144 Hz. Berkat fitur ini, Mi Curve Gaming Monitor 34 inci ini mampu menghilangkan gejala image tearing saat digunakan main game. Lalu ada Adaptive Sync. Nah, Adaptive Sync ini menarik ya. Di awal kita menyebutkan bahwa dia memiliki AMD FreeSync. Menarik ya, ternyata monitor ini juga ternyata mendukung G-Sync compatible dari Nvidia. Fitur G-Sync compatible ini tentu saja aktif saat menggunakan Nvidia Graphics Card. Dan monitor ini harus terhubung ke PC atau ke laptop kalian menggunakan konektor DisplayPort. Wajib banget itu ya. Lalu dia punya response time 4 millisecond gray to gray. Ini bisa menghilangkan efek ghosting yang terjadi saat mainkan game. Walaupun memang belum sampai 1 millisecond, tapi ini udah lumayan oke sebenarnya. Nah, kita juga bisa mengatur black level dari monitor yang satu ini, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Dia punya fitur yang namanya Picture by Picture, bukan in picture, by picture. Fitur ini bisa menampilkan gambar dari 2 input yang berbeda secara berdampingan. Jadi seakan-akan kalian pakai 2 monitor yang terpisah ya. Dan kita bisa ngambil source-nya itu dari laptop, konsol, smartphone, dari apapun lah. Bisa. Jadi kita bisa bagi 2 ini. Dan dia juga tentunya punya Picture in Picture. Fitur ini menampilkan sumber input kedua pada sebuah window yang ditempatkan di sudut layar.
Posisi window untuk sumber input kedua pada fitur ini dapat diatur dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu tentunya dia punya fitur low blue light. Ini berfungsi untuk menekan cahaya biru sehingga mata nggak mudah capek pada saat kita menggunakannya berlama-lama ya. Pada saat pengujian kita bisa melihat bahwa monitor ini memiliki desain ergonomi yang lumayan enak. Pengguna bisa melakukan beragam pengaturan posisi layar demi kenyamanan penggunaan. Monitor bisa diatur posisi tingginya mulai dari 8 sampai 81 cm. Ini jauh banget ya bedanya ya. Lalu dia bisa swivel, diputar kiri kanan 35 derajat. Dia juga bisa tilt atau menunduk ya dan menengadah ya. Menengadah bisa 15 derajat, menunduk bisa sampai dengan minus 5 derajat. Dia juga memiliki 6 menu preset smart mode yang bisa dipilih untuk kenyamanan penggunaan. Antara lain ada standar, ada eco, ada game, ada movie, ada low blue light, sama ada RTS ya. Layar curve 34 inci ini memang nyaman untuk kerja dan juga untuk gaming. Dia bisa menampilkan game dengan sudut pandang yang lebih luas. Beberapa game dimainkan dengan ini agak-agak berasa cheating memang ya. Bisa juga digunakan untuk bekerja multitasking dengan membuka 2 atau lebih aplikasi sekaligus. Nah, untuk konsumsi dayanya bagaimana? Kita lakukan uji konsumsi daya dengan 6 presetnya yang ada di dalam smart mode. Standar itu 31 watt. Eco 23,5 watt ya. Game itu 40,7 watt. Kayaknya biar lebih responsif jadi powernya sedikit lebih gede. Movie 40 watt. Low blue light itu di 23 watt dan RTS di 30 watt. Nah, monitor yang keren satu ini harganya berapa sih? Ya, harganya resminya tuh retail di 6.999.000 dan di awal hadirnya dia ditaruh di harga 6.799.000. Ini harga yang cukup miring melihat kemampuan yang ditawarkannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan bahwa Anda membutuhkan ruang yang cukup luas di atas meja kalau kalian menggunakan monitor yang satu ini. Lalu monitor ini sedikit kurang pas untuk melakukan color correction meskipun memang sudah bisa dipakai lah ya buat ngedit-ngedit video sedikit, tapi tipe layarnya memang agak sedikit kurang pas lah untuk color correction. Jadi mungkin untuk entertainment dan gaming ini jauh lebih cocok ya. Dari sisi menariknya jelas layar 34 inci ini sangat luas dan resolusinya juga cukup tinggi. Jadi kalian punya ruang bekerja atau bermain yang luas banget di sini. Bisa untuk multitasking. Warna yang dihasilkan juga cukup baik untuk nonton dan gaming. Sangat nyaman digunakan untuk main game karena penampilannya yang lebar nih. Jadi beda banget lah rasanya main game di sini ya. Lengkap juga fitur-fitur gamingnya. Refresh rate-nya tinggi di 144 Hz dan sudah punya adaptive sync yang nggak hanya AMD FreeSync tapi juga Nvidia G-Sync. Desainnya juga keren, ergonomis ya, kabel manajemennya sangat rapi, konektornya cukup lengkap, tombol pengaturannya mudah, dan harganya tergolong murah di kelas monitor curve gaming 34 inci WQHD 21:9 yang refresh rate-nya 144 Hz. Nah, semoga monitor ini bukan yang terakhir yang dihadirkan oleh Xiaomi ke Indonesia, karena Xiaomi itu terkenal dengan produk-produknya yang fiturnya dan speknya tinggi, tapi harganya terjangkau. Semoga yang lain juga cepat hadir menemani yang keren yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.